warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Satadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, awalan sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam moga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah, melanjutkan kembali pelajaran kita. Tinggal sedikit lagi di pasal di bab adabus shalah. Sedikit lagi kita memasuki adabul imamah wal qudwah, adab berjamaah, adab jadi imam dan adab jadi makmum. Sedikit lagi pembahasan adabus shalah, dan sedikit pula waktu saya kali ini. Apunten, jadi cuma nyampe 5:30 doang. Itu karena jam 6 harus OTW gitu ya, hampuran. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bi asrarihi, amin. Wa imadus sholati al khusyu'u, wa hudurul qalbi ma'al qiraati wa zikri bit tafahumi, wa imadus sholati, dan tiang sholat itu al khusyu'u, yang pertama adalah khusyuk. Khusyuk teh hese ya, susah.
Padahal khusyuk itu menjadi tiang. Kenapa diumpamakan tiang? Seperti apapun bangunannya, pasti membutuhkan tiang yang kuat, tiang yang kokoh. Secantik apapun bangunan, semegah apapun bangunan, kalau tiangnya rapuh, ya tidak akan bertahan lama. Pasti di waktu yang dekat akan roboh, hancur. Terus wajah sabahnya diseumpamakan kekhusyuan itu seperti tiang di dalam sholat. Bagaimana? Iya, sholatnya mah bagus, bacaannya mantep, artinya rukun kaulinya udah bagus, rukun paklinya juga udah mantep. Berarti kan secara segi bangunannya keren udah. Tapi ternyata bangunan secantik itu sayang banget. Kenapa? Tiangnya kurang kokoh, tiangnya kurang kuat. Jadi mah jadi tetap cuman sayang. Agak mengkhawatirkan kalaupun kita masuk ngeri-ngeri sedep. Jadi tiangnya sholat yang pertama adalah al-khusyuk. Khusyuk itu bisa kita usahakan, bisa kita dapatkan ya dengan cara coba diusahakan ketika sholat itu kudu tenang, kudu santai, gitu ya. Tidak terburu-buru. Gitu. Ya, wajar ketika sebelum sholat, sebelum kita wudhu bahkan, itu kita harus istibro dulu tuh. Bebasin, lepasin semuanya, keluarin semuanya. Karena hal sekecil apapun ini terkadang berpengaruh akan kekhusyuan. Lagi sholat pengen kentut, lagi sholat pengen pipis, lagi sholat pengen BAB, kacau dah. Khusyuknya susah didapat. Gitu. Mungkin itu bisa dikatakan hal yang kecil gitu. Bahkan hal yang terbesar pun bisa jadi kejadian gitu, yang pada akhirnya ya sulit untuk mengundang kekhusyuan kepada kita, terutama ketika kita tidak bisa untuk ya menenangkan anggota badan kita gitu. Jadi wa imadus sholat, tiangnya sholat, ya, tiangnya sholat, al khusyuk yang pertama kudu kudu khusyuk ya. Dengan cara tenangkan semua jawari kita, anggota badan kita. Ya terkhusus hati tentunya. Ya. Wa hudurul qalbi, dan yang kedua tiangnya sholat itu disertai dengan hadirnya hati.
Berarti antara nomor 1 dengan nomor 2 ini amat sangat erat hubungannya. Yang pertama kehusyuan dan yang kedua hudurul qalbi, hadirnya hati. Gitu. Bahkan dengan hadirnya hati kita, kalau kita sedang sholat, sadar hati kita, ini bisa mengundang kehusuan. Gitu. Menghadirkan hati kita ma'al qiraati, disertai dengan bacaan, wal zikri, dan zikir, bitafahumi, dengan pemahaman. Maka antara nomor 1 dengan nomor 2 erat hubungannya. Jadi imadus sholat yang pertama adalah khusyuk, tenangkan semua anggota badan kita. Dan yang kedua hudurul qalbi, hadirkan hati kita dengan cara biar hadir tuh hati kita coba bacaan-bacaan yang kita ucapkan dengan lisan kita diperhatikan. Zikir-zikir yang kita baca diperhatikan. Bahkan bitafahum, usahakan coba kita memahami akan bacaan, memahami akan zikir yang kita baca. Itu bisa memancing akan kehadirannya hati kita di dalam sholat. Dan ketika hadir hati kita pun akan memancing kekhusyuan daripada sholat kita. Dan kedua hal ini menjadi tiang di dalam sholat kita. Berarti kuncinya 2. Ya, supaya tiang ini kokoh, khususnya di sholat nih, kuat. Berarti yang pertama khusyuk dan yang kedua hadirkan hati kita. Cara menghadirkan hati, pahami bacaan, pahami zikirnya supaya hadir hati kita. Ketika hadir hati kita, maka akan muncul kehusyuan di dalam salat kita. Khusyuk, tenang, santai itu dalam hal pengerjaannya. Makanya wajar ada beberapa gerakan sholat yang mesti diiringi dengan namanya at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalamnya. Mana? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Ya, itu harus diiringi tuma'ninah. Kenapa? Karena perpindahannya cukup lumayan, terus-terusan. Ya. Nah, itu imadus sholat. Wa qala al-Hasanul Basri, dan berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Kullu sholatin, setiap sholat, la yahduru, yang tidak hadir, pihak di dalamnya, yakni di dalam sholat, al-qalbu, hatinya enggak hadir, hatinya kagak ada, yang ada cuma jasadnya doang. Tuh, ini mana kerjaan kita lagi kayak begini nih. Ya, apa kerjaan saya doang mungkin ya. Ini mah enggak lah saya doang, kan kayak gitu teh. Nah, setiap sholat yang hatinya kagak hadir, berarti enggak ada, meren. Ya. Setiap sholat yang hatinya tidak hadir, tidak ada di dalam sholat, berarti yang ada cuma jasadnya doang. Hatinya kemana? Udah jalan-jalan, meren, liburan. Liburan apa? Nataru. Liburan Nataru.
Pan keur musim ayeuna teh. Liburan Nataru, hatinya lagi liburan Nataru. Gitu. Jadi kagak ikut sholat, enggak. Waduh. Nah, maka kata Imam Al-Hasan Basri, fahia, maka sholat yang kayak begitu ilal uqubati, untuk memperoleh hukuman, untuk memperoleh siksaan, asra'u, lebih cepat. Iya Allah. Yang enggak sholat mah udah puguh gitu. Yang enggak sholat mah jangan dibahas gitu mah. Udah puguh yang enggak sholat mah. Ini nih. Ya. Ini mah udah sholat, tapi diiqom juga. Tapi ada hukuman juga. Berarti kan kalau kita nyambung ke ayat fawailul lil musallin teh, nih kalau bahasa tasawufnya begitu. Kalau secara zahirnya fawailul lil musallin, orang yang lalai kagak mau sholat, udah jelas zahirnya begitu. Kalau kita masuk ke tasawufnya, nah lagi kita mah lalai badot lagi gede tuh. Ya. Jadi kalau udah masuk sufiah yang begitu tuh. Jadi yang fawailul lil musallin teh itu orang yang lalai lagi sholat ya angger be lalai keneh bae gitu. Ya. Kenapa dikatakan lalai? Iya tuh artinya ge hilang kemana meureun leungit. Tuh. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli as-salata fala yuktab lahu minha sudusuha wala usyruha. Sesungguhnya seorang hamba la yusalli, pastilah ia sholat. Iya sholat. As-salata pada satu sapi sayang, fala yuktabu, maka tidak dicatatkan lahu baginya minha daripada sholat sudusuha, hilang 1/6-nya, wala usru'a, dan tidak pula 1/10-nya atau hampir leungit kabeh meureun nya. Tuh, sholatnya mah tapi sayang ada 1/6, bahkan sampai 1/10-nya ge hilang, nggak dicatat. Kok begitu? Kenapa? Yang dicatat wa inna ma yuktabu lil abdi, dan pasnya dicatat bagi seorang hamba min sholatihi, daripada sholatnya, biqadri ma ukila, hanyalah seukuran apa yang ia pikirkan. Itu yang kita dapat. Salatnya sah, iya salatnya mah sah. Jadi pahalanya nah itu tuh ya, pahalanya nggak tahu dah gitu, sempurna atau tidaknya nggak tahu dah. Kenapa? Yaitu yang diberi pahala oleh Allah ya biqadri ma ukila, yang ala kadar yang ada pada akalnya. Apa yang dipikirkan ketika sholat, udah selesai kan begitu. Hilang tuh 1/6, bahkan sampai 1/10-nya hilang udah. Sholatnya bagaimana? Ya nggak gimana, boleh sah, jadi udah, karena wudunya sah gitu kan. Itu mah udah urusannya fikih ya, udah urusannya fikih. Selesai syarat rukun wudu jadi syarat rukunnya sholat jadi sah wudu sah sholat sah, pahalanya nggak tahu. Kenapa kok bisa nggak tahu? Ya karena hatinya absen, alfa, hilang, nggak ngikut sholat. Kemana emang? Libur Nataru udah.
hilang nggak ikut. Ya. Ini kan sisa-sisanya ini. Nah, udah usah liburan ngaji aja, bilang aja nggak punya duit udah. Ngaji jadi alasan. Wah ngaji aja ngaji, mau usah liburan ngaji aja ngaji. Istiqomah, paseh. Nah, istiqomah ngaji aja, nggak usah natar segala. Bilang aja nggak punya duit lah. Punya duit agak banyakan dikit hilang agak ngaji. Oh ya Allah. Nah, udah baik lagi ya, itu urusan pribadi. Iya, tuh. Yuk, kita diajar ya. Kita belajar menghadirkan sholat di dalam hati kita. Hadir. Susah banget Ustaz, sama. Udah, senasib kita mau udah. Sama. Sing penting kita usahain di gerakan yang mana kek hadirin hati kita. Jangan sampai hilang. Atau minimal di gerakan-gerakan lagi berdiri kayak hadir hati kita. Ketika ruku hilang gitu. Atau misalkan lagi berdiri hilang, ruku hilang, lagi sujud hadir tuh kita hadir tuh. Ya. Itu aja. Sing penting coba jangan sampai lost gitu. Lagi salah Allahu Akbar, bubar, kabeh gitu. Ya hilang, eling-eling teh. Lagi jual si eling mah di sono. Tuh, angkringan seling tuh, ya. Hilang loh, gitu kan? Eling-eling lagi tahiyat, itu. Kan kalau tandanya hati kita hadir, meskipun mulut baca Fatihah, tetap nggak berasa baca Fatihah. Gitu, tandanya tuh. Lek ikut sama imam ruku ngikut ruku, imam sujud ngikut sujud tuh. Kagak eling-eling pada tuh kita. Tahu-tahu udah assalamualaikum sih cepat amat sholatnya. Ya lu nggak eling-eling tuh sholat. Tuh. Ya, jadi intinya imadus sholat biar tiang sholatnya itu kokoh. 2, pertama al khusyuk, ya khusyuk tenang gitu anteng. Yang kedua wa hudurul qalbi, hadirkan hati kita. Caranya pahami bacaan, pahami zikir yang kita baca di dalam sholat. Hapunten, saya nggak bisa lama. Ya mudah-mudahan kajian kita meskipun singkat ada yang dibawa pulang. Ya, adabul imamati wal qudwati wallahu a'lam bissawab. Wa na'ikarim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana demi sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah tatba'uhal karamah wa tasurna biha bibadika as-salih bisalil karamati fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ali subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.